Nah, Iya. menurut Bu Linda sendiri di masa pandemi seperti ini, apakah trading saham itu salah satu solusi, Bu? Bisa jadi salah satu solusi, tapi pesan saya gini, satu, pikirin resiko dulu, jangan cuman pikirin reward. Halo para penonton dan pembaca Tagar ID dan maupun Tagar TV, terima kasih tetap setia di acara kami. Dan kali ini kita mengundang narasumber adalah seorang full-time trader khususnya di pasar saham. Beliau adalah seorang emak-emak dan sudah mengeluarkan beberapa buku yang juga masuk ke bestseller di toko buku yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Linda Lee. Halo, apa kabar Bu Linda? Halo Pak Yosi, kabar baik ya. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di acara kita di Tagar TV. Kali ini kita akan diskusi santai saja, Bu. Ini lebih kepada Ya, memberikan inspirasi karena saya yakin di masa pandemi saat ini banyak dari penonton kita, pembaca kita, dan follower kita yang mencari informasi mengenai investasi, utamanya di pasar modal nih, Bu. Karena ya, kebetulan banyak dari porsi dari pembaca kita masih muda-muda, mungkin baru menikah, sudah punya ya, penghasilan, atau mungkin sebagai ibu rumah tangga juga, atau yang bekerja juga sama gitu. Nah, mereka sedang mencari informasi tentang sebenarnya apa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan lah gitu, Bu, khususnya untuk ya, berinvestasi. Nah, mungkin ya. kita mulai dulu yang simple dulu. Ini awalnya gimana, Bu, ceritanya Bu Linda ini masuk atau terjun ke pasar saham, Bu? Awalnya didorong suami. Jadi uh, sebelum masuk ke pasar saham, kita pernah gagal dulu di pasar uang yang lain, gitu ya. Jadi saya sempat antipati dengan dunia ini karena waktu itu tidak memperhitungkan resikonya, hanya iming-iming bahwa dunia ini bisa kasih uang yang banyak, gitu, bisa bikin cepat kaya. Nah, dengan iming-iming seperti itu, kita nggak mikirin bahwa segala hal itu ada resikonya. Gitu. Jadi kita masuk ke dunia pasar uang yang lain dan udah dipastikan ceritanya adalah waktu itu rugi. Lalu beberapa waktu berikutnya waktu itu mulai online trading ya. Jadi trading bisa dari rumah, yang penting ada handphone dan jaringan internet. Nah, untuk masuk ke dunia saham ini lagi, suami lagi yang mendorong gitu. Coba lagi, saya bilang, enggak kan dulu uangnya udah hilang. Saya bilang itu, ini pasti dunia yang bikin uang tuh cepat hilang. Dia bilang, coba kenalan dulu dengan yang ini. Nah, akhirnya berbekal bahwa waktu itu tidak memperhitungkan resiko dan tidak punya pengetahuan apa-apa, saya mencoba untuk mulai bertransaksi di saham Indonesia. Seperti itu, Pak Yosi. Itu Ceritanya. tahun berapa, Bu, kira-kira, Bu, mulainya, Bu? Akhir 2009. Akhir 2009. Berarti setelah ini ya, 2008 sempat Ya, pasar ya, saham semua karena apa? Krisis krisis. ekonomi ya, subprime Iya, itu ya. betul. Iya, Oke. betul. Berarti pada waktu itu inilah ya, Bu, langsung 2009 kan bagus tuh kenaikannya juga gitu. Iya. Oh, enak, Pak. Beli paling nggak lama udah bisa dijual, beli nggak lama udah bisa dijual. Tapi ada satu masa, pasti ya bursa kan ada masanya turun dalam ya. Nah, di situ saya mulai pucat. Nah, kayak gitu ceritanya, Pak Yosi. Nah, memulai lagi nih dari sebelumnya punya pengalaman buruk seperti itu. Memulai awalnya Ya, itu berapa jumlah yang akhirnya Ibu, kan kita nggak mungkin langsung besar gitu ya, Bu. ya, Namanya ya, kita baru ya, recover dari situasi ya. yang nggak percaya, ini mulai belajar, mulai menghitung resiko. Itu gimana Ibu cara untuk ngatur dananya, Bu? Oh, eh, pasti waktu itu saya coba dulu sedikit selamat nggak nih? Kalau waktu itu kan nggak ngerti ya, Hmm. iming-imingnya ini, coba habis, suntik lagi, habis lagi. Terus akhirnya saya di saham coba lagi sama, kayaknya waktu itu berapa ya, minimal 25 juta apa 50 juta, saya lupa, tapi segitu.
Ya, Ya. jadi nggak lebih dari 100. Jadi saya coba terus menghasilkan, ya baru berani tambah lagi. Kayak gitu sih, Pak. Jadi nggak Oke. langsung sekaligus Ya, gitu ya. sih. Oke Bu, tadi kan Ibu bilang akhirnya sudah mulai mengkalkulasi resiko. Bisa Ya, di sharing Bu tips-tipsnya gimana Bu, membagi resiko apa yang dimaksud di mulai memperhitungkan ya. resikonya Bu? Maksudnya gini, kalau dulu saya tuh berpikir kalau misalnya eh, jual beli itu pasti nggak ada ruginya Hmm. gitu. Apalagi dengan iming-iming eh, bisa dapat uang banyak. Jadi fokus saya hanya mikirin apa yang akan saya dapatkan, rewardnya aja gitu. Jadi kalau beli yang cuma diukur itu nanti saya mau jualnya segini, wah asik, dapetnya segini. Ya, Tapi saya nggak sadar bahwa kalau di dunia jual beli saham ini ya, kalau boleh saya sebut trading, karena saya aktivitasnya cukup sering, dulu saya nggak sadar. Setiap saya beli, saya harus berani untuk menanggung resiko rugi. Jadi paradigma dan pola berpikir saya itu belum belum terbuka gitu. Saya hanya mau mikir enaknya aja ya. Jadi saya belum sampai kepikiran kayak gini. Seperti saya jual buah, kalau buah itu kan ada expired busuknya ya. Nah, ya, saya nggak mikir kalau udah busuk buah ini mau diapain gitu. Ya ada yang dipotong-potong, dibikin rujak, ada yang dijual diskon. Yang penting ada modal yang bisa diselamatkan. Nah saya nggak pikir gitu. Saya pikir pokoknya kalau saya udah beli, ya ditahan aja sampai nanti untung baru dijual. Itu juga boleh. Tapi di saat market turun tajam, saya kaget nggak ngerti harus apa gitu. Jadi apalagi waktu turun tajam itu uang yang saya udah masukin udah nggak ada lagi uangnya. Saya kan nggak mungkin setiap turun masukin duit. Setiap kan nggak gitu. Jadi ya, saya pikir kalau saya udah masukin misalnya segini, ya udah segini gitu. Nggak bisa setiap turun saya tambahin, setiap turun saya tambahin. Jadi prinsip saya nggak gitu. Kecuali memang saya punya rencana kalau saya sudah dapat untung, saya mau tambahkan lagi itu beda cerita, bukan karena saya nyangkut gitu ya. ya, Nah, setelah saya sadar bahwa pergerakan harga itu turun naik, jadi saya mikir kayaknya nggak bisa begini deh, nggak bisa kalau pas turun saya tuh nggak punya duit gitu kan, apalagi setiap saat kan pasti ada kesempatan ya untuk kita beli gitu. Jadi saya mulai mengatur, selalu menyisakan uang di portofolio dan saya selalu berpikiran gini, eh, setiap saya beli saya harus berani untuk kalau harga berbalik arah, saya harus berani untuk jual rugi. ya. Seperti buah yang busuk, saya harus cari cara supaya jangan 100% jadi dibuang gitu, tapi ada beberapa yang bisa saya selamatkan untuk belanja buah yang baru. Kayak gitu sih, Ya, Pak ya, Yosi. ya Bu. Nah, Ya, Ibu kan trader ya Bu. ya, Artinya terutama di saham Indonesia. ya, Eh, Kita tahu ada untuk membeli saham dan menjual saham itu ada banyak jenis analisis ya Bu. iya, iya, Mungkin teman-teman saya juga kebetulan saya memang lebih ke investasinya, tapi iya, teman-teman saya banyak yang menggunakan technical analysis, ada juga yang iya, bandar modologi atau mungkin ada metode lain. Kalau iya. khusus untuk Bu Lindali sendiri menggunakan analisa seperti apa ya Bu? Saya menggunakan analisis teknikal, Pak. Jadi waktu perjalanan saya belajar dari kesalahan di pasar yang sebelumnya, Ya, saya tahu kalau saya mau berhasil berarti saya harus belajar dari kesalahan. Dan waktu itu memang yang datang eh, ajakan itu adalah belajar analisis teknikal. Eh, Menurut saya sebagai trader itu dari apa yang saya pelajari, saya terbantu sekali dengan bisa menguasai analisis teknikal karena kita kan perlu uh, visual ya, perlu visual yang dilihat kapan
kita boleh nyicil untuk masuk dan kapan kita hati-hati kalau misalnya market ada pullback dulu, ada turun dulu sedikit sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Jadi saya pakai analisis teknikal, Pak. Nah, itu analisis teknikal kan banyak ya Bu, tools-nya, indikatornya ya Iya, gitu ya. iya. Mungkin bisa di-sharing Bu, Oke. saya yakin banyak yang mau belajar juga, cuman bingung nih, mau sebenarnya indikator Iya. mana yang Oke. kayak gini Bu, yang efektif untuk Bu Linda itu seperti apa? Gitulah Oke. mungkin. Saya pakai yang simple aja sih, Pak Yosi. Jadi saya dalam perjalanan mencoba mempelajari yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, semua baik. Cuman pada akhirnya saya memakai analisis teknikal klasik. Jadi yang simple, tidak pakai robot, ya. Jadi langsung grafik sederhana. Lalu saya pakai yang jelas harus paham support resisten, itu kudu banget, ya. Lalu saya juga belajar khusus mengenai Fibonacci. Jadi banyak kan analisis teknikal, salah satunya saya belajar Fibonacci, lalu ditambah dengan price action, seperti itu. Jadi untuk saat ini itu udah more than enough, seperti itu Pak Yosi. Ya. Bu, bisa dijelaskan Bu, mungkin nggak semua nanti penonton kita ngerti support resisten itu seperti apa, Fibonacci, mungkin dengan bahasa yang awam yang lebih ini Bu, lebih mudah dipahami yang baru mau ini nyoba gitu Bu. Ya, jadi teman-teman, pergerakan harga itu seperti bola yang mental-mentul di dalam ruangan. Jadi ketika bola kita lempar ke tanah, ke ruangan di sini, ke lantai, itu pasti reaksinya adalah mantul. Mantulnya itu naik menuju atap, ya. Atap itu plafon, ya. Nah, ketika dia sampai di plafon, dia pasti kejeduk dan akhirnya dia arahnya turun lagi menuju lantai. Nah, pergerakan harga seperti itu. Nggak ada pergerakan harga yang ketika dibuka langsung melesat terus, nggak ada mundur-mundurnya. Terus sampai ke langit ke 7, 10, 12, nggak ada. Pasti ada mundurnya. Nah, lantai yang di bawah itu biasanya di bahasa analisis teknikal disebut support. Sama seperti kalau orang yang lagi susah, orang yang lagi punya masalah, orang-orang yang ada di bawah itu yang membutuhkan support atau dukungan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika berada di bawah, ketemu support, dapat kekuatan lagi, harga bisa membal naik. Nah, kita perlu paham support ya. Terus kalau resisten itu seperti area yang mendorong, kayak analogi plafon di atap tadi ya, atap rumah, atau lantai dengan plafon, nah seperti itu. Nah, harga itu pasti nggak selamanya naik. Jadi sampai di plafon, orang-orang akan merasa, saya pengen take profit dulu, saya pengen merealisasikan keuntungan dulu. Nah, kalau banyak orang yang merealisasikan keuntungan, semua orang merealisasikan keuntungan, semua orang jual di saat yang bersamaan, harga akan turun. Ya, seperti itu, harga akan turun. Nah, area itulah, di level itulah yang kita sebut di analisis teknikal resisten. Jadi, ketika orang bareng-bareng belanja, harga tambah mahal, nggak apa-apa, orang-orang berani beli, harga makin lama makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Tapi ketika orang berasa, enggak deh, kayaknya udah cukup, harga itu saya udah nggak berani beli lebih mahal lagi, saya mau jualan dulu karena saya merasa sudah untung. Pasti seperti itu ya, orang pengen merealisasikan keuntungan. Nah, area-area itulah yang menjadi area support dan resisten. Nah, analisis teknikal itu mengidentifikasi banyak tools yang bisa mengidentifikasi di mana area support, di mana. Seperti itu, Pak Yosi. Untuk itunya Bu, Fibonacci Bu, itu apa itu Bu? Tool indikator seperti apa? Mungkin gambaran secara general dulu Bu, untuk awalan. Ini Fibonacci itu sebenarnya adalah nama seorang ahli matematika dari Pisa, Italia. Jadi Fibonacci itu adalah nama seseorang. Nah, si Fibonacci ini dia
banyak membuat penemuan-penemuan. Di antaranya adalah deret Fibonacci, ya. Jadi angka-angka yang tersusun menjadi sebuah deret. Nah, dari angka-angka Fibonacci ini, ketika angka-angka itu dibagi dengan angka Fibonacci yang lain akan menghasilkan rasio. Nah, rasio inilah yang dipakai di dalam analisis teknikal untuk mengukur di mana sih kira-kira area support dan resisten harga itu. Penampakannya kita harus pakai grafik ya, harus pakai grafik untuk bisa lihat penampakannya. Fibonacci itu banyak, ada yang penampakannya seperti garis-garis horizontal, ada yang penampakannya seperti kurva, ya, ada yang penampakannya garis-garis seperti kipas. Nah, penampakannya boleh bermacam-macam, tapi tujuannya sama, yaitu untuk memberitahu kepada kita di mana sih area support dan resisten daripada pergerakan harga itu. Seperti itu, Pak Desi. Iya, Bu. Oke, Bu, Ibu kan full time di dunia trading saham, Bu. Iya. Supaya teman-teman dapat gambaran, barangkali ada emak-emak juga atau mungkin teman-teman yang berpikir untuk mengambil atau mengambil profesi yang sama seperti Ibu. Kira-kira rutinitas tiap hari itu seperti apa, Bu? Karena kita tahu kan sekarang kan bursa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya gitu ya. Iya. Kalau disesuaikan dengan aktivitas Ibu sehari-hari seperti apa, Bu, yang berkaitan dengan itu? Dengan keseharian seorang mak-mak trader gitu ya. Betul, betul. Mak-mak trader itu gimana sih, Bu, kesehariannya? Mungkin yang biasa terjadi lah gitu, Bu. Oke, sehari-hari kalau saya bangun pagi, biasanya olahraga dulu, ya. Biasanya olahraga udah pasti, lalu menyiapkan sarapan untuk anak-anak sebelum jam 9. Jadi karena market buka jam 9, berarti sebelum jam 9 tugas saya sebagai emak-emak itu harus sudah selesai. Ya, jadi ketika jam 9 saya tidak mau ada PR dari emak-emak. Jadi saya harus sudah olahraga, harus sudah mandi, harus sudah menyiapkan makan pagi, itu dulu. Nah, nanti market kan jam 11 sudah lebih stabil, jadi mulai jam 11, 11.15 biasanya saya mulai menyiapkan makan siang. Makan siang jam 12, market kan mulai lagi jam setengah 2 kan ya. Nah, mulai dari jam 1, saya mulai lihat-lihat lagi tadi sesi 1, kayak apa closing-nya, terus apakah masih sesuai dengan yang dibaca atau dianalisa seperti itu, apakah harus nanti di sesi 2 harus mulai bertindak, maksudnya apakah ada yang harus dijual atau harus dibeli, jadi review biasanya. Begitu jam market buka kan cuma sebentar sekarang ya, sebenarnya buat saya sebagai ibu-ibu market tutup jam 3 itu dapat tambahan gitu, jam 4 itu, mulai jam 4 itu kan untuk waktu untuk diri sendirinya jadi lebih banyak. Nah, pastinya jam setengah 3 itu mantau deh sampai penutupan. Jadi kira-kira itu mantau, selesai mantau udah saya tahu, ini masih di hold, ini boleh nih dipantau buat besok, seperti itu. Ya udah mulai jam 3 kalau mau belanja atau mau sekarang ya dari work from home ya, atau mau istirahat, atau mau bikin kue, atau ya apa aja gitu. Nanti nyiapin makan malam, coba untuk review. Saya paling tutup market sembari jawabin grup, kan saya juga ada grup, jadi sembari jawabin grup, Instagram dan segala macam, selesai, fokus lagi ke rumah masak untuk makan malam, selesai makan malam, ya jam 8, jam 9, lihat-lihat grafik untuk besok. Apakah yang harus lihat Dow Jones biasanya ya kayak gimana, ya udah besok begitu lagi diulangi. Seperti itu sih. Iya, Bu. Untuk pemula nih, Bu. Ya. Kan ada 800 lebih ya, Bu, perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau Bu Linda sendiri mau milih nih, mana yang mau di-tradingkan hari ini atau besok, itu gimana, Bu, cara untuk filternya gitu, Bu? Kalau dari sisi technical analysisnya, ya.
Ya, yang pertama kalau untuk pemula biasanya saya selalu pesan beli saham-saham yang perusahaannya kamu bisa lihat sehari-hari, kamu bisa lihat banknya, kamu bisa lihat barangnya, apalagi kalau kamu makan juga gitu. Jadi pilih perusahaan yang dekat dengan kamu gitu. Jadi jangan yang entah perusahaan apa itu dulu. Lalu screen-nya kalau saya mau nggak mau harus lihat grafik, Pak Yosi. Jadi lihat grafik, lihat posisi pergerakan harganya seperti apa, lalu ngelihat trennya seperti apa, diukur pakai Fibonacci, analisa teknikal yang lain, ya kalau misalnya dia sepertinya sudah mau untuk bergerak naik, itu langsung dicatat. Saya ada notes besok saham ini ya yang diperhatikan pas opening sesi pertama. Strateginya begini, rencananya gini. Jadi malam itu saya udah pikirin dulu besok pas opening saham mana yang harus saya perhatikan atau mau dijual yang ini dulu ya. Jadi seperti itu Pak. Harus pakai grafik dan lihat posisinya, trennya seperti apa, seperti itu sih. Ya. Nah, ini Bu kan teman-teman juga yang baru join juga kan biasanya banyak join grup-grup komunitas di WhatsApp, di Telegram atau mungkin di Facebook gitu ya Bu. Itu kan banyak sinyal-sinyal atau rekomendasi. Itu menyikapinya seperti apa Bu? Gimana kita memilah ya mana yang harus kita ambil, mana yang mungkin sekedar kita ketahui. Seperti apa Bu mengelola informasi ini Bu? Kalau dari Bu Linda. Dari pengalaman saya sendiri ya Pak, saya dari zaman dulu biasanya masihnya Facebook, belum ada Telegram, belum ada WhatsApp. Saya pernah juga ngalamin gak ngerti mau beli apa, lalu lihat-lihat di Facebook, ada yang bilang beli ini, jangan sampai ketinggalan, gini-gini. Gak ngerti, main langsung beli aja gitu ya. Mungkin sekali dua kali selamat, tapi lama-lama kebanyakan enggaknya gitu ya. Nah, dari situ saya belajar, saya harus bisa punya ukuran dan pegangan sendiri. Kalau saya dapat informasi, apakah informasi ini langsung saya eksekusi, atau saya tunggu dulu sesuai dengan kondisi yang saya ingini kalau saya mau membeli sebuah saham. Nah, karena kacamata saya menggunakan analisis teknikal, oleh karena itu setiap mendengar informasi saya akan recheck dulu. Jadi saya akan recheck dulu, lihat dulu grafiknya. Saham yang disebut itu pertama kita baca arahnya cenderung turun atau naik gitu. Jadi nggak serta-merta disuruh beli ini langsung dibeli, nggak gitu. Jadi teman-teman harus punya pegangan sendiri juga, harus punya ukuran dan kayaknya harus tahu teman-teman itu mau belinya dalam kondisi seperti apa. Ya, jadi lama-lama kita akan belajar kondisi yang seperti ini kita baru mau beli gitu. Misalnya dia sudah nggak turun lagi harganya, dia udah nggak turun-turun terus dan mulai beranjak naik, kita boleh ikutan. Nah seperti itu. Jadi kita harus punya pegangan dulu, harus punya pegangan ilmu dan kita harus tahu apa yang kita mau. Kalau saya pengalamannya harus lihat grafik dulu, cek dulu. Yang dia bilang itu arahnya cenderung naik atau cenderung turun. Kalau arahnya cenderung turun, ya enggak dulu deh. Itu kan saham juga banyak, ada 600, kan enggak ini doang. Jadi nanti tunggu yang lain. Kalau arahnya masih kangguru ke samping, ya udah tunggu. Tapi kalau mau ikutan, paling cicil gitu. Kalau arahnya, wah udah siap naik nih, oh udah catat. Atau hari ini juga mungkin bisa ikutan, tapi tes dulu. Biasanya saya gitu, tes dulu. Kalau oke, seperti apa. Kayak gitu Pak Yosi.
Ya Bu, baik. Nah, sekarang sebagai seorang trader saham Bu, ada Ya, nggak portofolio investasi lain di luar saham Bu yang juga dikelola atau yang dimanage oleh Bu Linda sendiri? ada. Saya diversifikasi, bukan saham aja sih. Oke. Jadi ada di tempat lain juga, eh, nggak cuma di saham. Oke, kalau dari sisi kita kita bukan bicara angka ya Bu, tapi lebih ke Ya, persentase. Besaran mana Bu? Yang di saham atau di non saham Bu? eh sama kayaknya. Kurang lebih sama ya, 50-50 gitu ya Bu ya? Ya, Oke. lebih besar saham kayaknya sekarang. Sekarang lebih besar saham malah ya Bu ya? Ya, iya, seperti itu. Oke. Bu, ini kan banyak pertanyaan juga yang menanyakan gini, karena dengan situasi pandemi ini, banyak orang yang berpikir kan mencari alternatif Bu, Ya, untuk memperoleh penghasilan. Nah, ya. menurut Bu Linda sendiri di masa pandemi seperti ini, apakah trading saham itu salah satu solusi, Bu? Bisa jadi salah satu solusi, tapi pesan saya gini, satu, pikirin resiko dulu, jangan cuman pikirin reward. Dua, eh, di dunia manapun, ketika kita mau berdagang, kita harus mengenali dulu medannya. Ya, mau berdagang sayur, mau berdagang online makanan, kita harus mengenali medannya dan kita harus belajar. Sama di saham. Kalau orang yang nggak pernah dagang online, kan harus kenalan. Online-nya itu apa, platformnya apa, cara menampilkannya seperti apa, bikin caption-nya seperti apa. Nah, di saham juga sama. Kayaknya harus tahu resiko, harus punya modal yang pasti, duit dingin, dan harus belajar. Gitu. Kalau nggak belajar, rasa-rasanya akan sulit ya Pak. Mungkin sekali dua kali selamat, tapi ketika nanti ada sesuatu, langsung kaget, nggak ngerti mau apa ya tindakan yang harus dikerjakan. Seperti itu sih. Ya, ya. Bu Linda kan sudah mengeluarkan beberapa buku nih, jadi mungkin Ya, ada dari penonton kita juga yang mau mulai belajar metode ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Linda. Yang saya ingat yang banyak saya lihat juga di internet itu kan catatan harian emak-emak trader. Tapi iya. setahu saya kan ada beberapa lagi, Bu. Mungkin bisa Oke, dijelaskan, Bu, supaya teman-teman mau nyarinya di mana, apakah bisa oke, dibeli online, seperti apa, Bu? oke. Jadi sampai saat ini bukunya ada 6. Yang Oh, sudah 6 ya? udah 6. Wow, Yang mantap. pertama ini catatan harian emak-emak trader, Ya, ya. Lalu yang kedua ada buku nulis bareng dengan Ryan Filbert. ya, ya, teman Uh, saya juga, Bu. oh iya, ini ya, Why Woman as a Trader. Tapi sayangnya bukunya udah habis. Di Ryan habis, di saya juga habis. Terus yang ketiga ini bukan buku saham, ya. Ini dulu, jadi sebelum di saham, sebelum merit, saya graphic designer. Jadi Oh, oke. kerjanya ngedesain gitu. Nah, itu Alex Media minta nulis buku seperti itu. Lalu yang keempat ini, In Love with Fibonacci. Ini adalah tools favorit saya, Fibonacci. Jadi saya merasa harus menuangkan apa yang saya cintai dan saya pelajari, setidaknya sebagai warisan untuk anak saya kalau misalnya someday dia mau belajar Fibonacci. Atau ya ke teman-teman dekat yang tertarik untuk belajar Fibonacci, mengerti Fibonacci dalam bahasa Indonesia. Ya kalau misalnya belajar buku analisis teknikal banyak dalam bahasa Inggris. Nah, saya menulis dengan gaya saya sendiri. Ketika saya belajar Fibonacci, kira-kira apa sih yang saya perlukan? Nah, itu saya tuangin. Jadi, apa yang saya perlukan ketika saya belajar, apa yang perlu saya tahu, nah itu yang saya tuangin di buku-buku yang saya tulis. Jadi, sama ini juga cara asik baca grafik. Dan yang terbaru adalah ini, cara asik baca candlestick. Jadi, apa yang ingin saya kalau orang nulis buku, saya kepengen orang itu nulisnya gini loh. Ya. Yang sistematis, yang simpel, apa-apa aja yang harus dipelajari. Nah, itu yang saya tulis. Jadi, ketika selesai menulis buku Fibonacci, itu 1 tahun langsung keluar 4 buku. Nah, selesai menulis itu, saya berproses untuk mengambil sertifikasi internasional di bidang analisis.
matematika. Jadi saya belajar untuk ambil itu. Nah, setelah saya belajar untuk ujian itu dan sudah dapat, saya menuangkannya di sini. Jadi kira-kira saya pikir gini, kalau pemula harus ngelewatin belajar segini banyak, kapan tradingnya? Saya bilang gitu. Jadi saya tulis sedemikian simple supaya kalau yang pemula kira-kira apa sih yang harus dipelajari? Nah ini. Jadi hal-hal yang harus kamu pelajari sebagai pemula, yang harus kamu tahu kira-kira ada di sini. Bukunya nggak tebel. Jadi nggak usah takut, wah nggak kelar nih gue baca bukunya, nggak gitu. Jadi bukunya tipis dan itu sistematis, simple. Nah yang terbaru ini, benernya Fibonacci, grafik, dan candlestick ini adalah kayak trilogi. Ya, jadi yang terakhir sebenarnya Fibonacci, karena kita perlu belajar yang dasar dulu di sini. Lalu ini adalah kuncinya, ya, candlestick yang tadi saya cerita teman-teman, kita mempelajari pergerakan harga, yang dibaca itu dia candlestick. Yeah. Nah itu. Jadi saya menulis beberapa buku sebenarnya untuk menjawab teman-teman yang ingin belajar kalau pemula apa yang harus dipelajari setelah belajar Fibonacci, temennya yang mana. Nah kira-kira seperti itu. Ya Bu, berarti itu cocok untuk teman-teman yang baru mau belajar ya Bu ya. Tadi yang cara asik baca grafik sama cara asik candlestick ya. Iya. Baca candlestick, oke. Itu peroleh di mana? Online bisa juga Bu? Nah, semua bisa dipesan di saya. Oke. Kalau yang terbaru ini karena ini di launching pas sebelum kita PSBB, jadi ini masih dalam proses untuk masuk ke Gramedia. Tapi selama ini semuanya ini bisa dipesan di saya. Oke. Berarti langsung ke Instagram dari Bu Linda ya Bu ya? Linda. Lindali_Fibo_Princess. Lindali_Fibo_Princess. Oke, nanti kita taruh di sini Bu nanti. Siap. Di bio Instagram itu ada Linktree, jadi di situ udah tinggal klik aja kalau mau pesan buku, langsung masuk. Oke, ya. Udah simpel ya Bu ya, tinggal masuk videonya Bu ya. Iya. Oke, terakhir Bu, mungkin ada pesan yang mau disampaikan baik ke sesama emak-emak ataupun ke rekan-rekan mungkin yang mau mengambil salah satu kesempatan di bidang trading saham ini Bu. Apa yang mungkin bisa penutup yang mau disampaikan oleh Bu Lindali? Teman-teman, khususnya untuk ibu-ibu trader, mama trader, atau pemula yang baru ingin berkenalan di dunia saham Indonesia, baik sebagai investor ataupun sebagai trader, kita perlu mengupgrade diri kita. Kita perlu belajar mengisi diri kita agar kita dapat berhasil di dunia ini. Jadi teman-teman, jangan tergiur dengan reward-nya. Reward itu pasti. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, itu pasti. Hanya kita harus melakukan bagian kita dulu, belajar, dan tetap semangat dalam menjalani investasi maupun trading di Bursa Saham Indonesia. Salam semangat selalu untuk teman-teman semuanya. Itu aja, Pak. Terima kasih sekali Bu Lindali untuk waktu dan kesediaannya. Demikian bincang-bincang kita dengan Bu Lindali, seorang full-time trader di Pasar Saham Indonesia. Terima kasih. Sama-sama, Pak.